Halo guys, balik lagi bersama gue di Saka Channel. Di video kali ini gue akan ngelanjutin ringkasan cerita seri Gensoki volume 15 yang berjudul Hero Rhapsody, atau bisa diartikan juga sebagai puisi dari seorang pahlawan. Di volume ini akan menceritakan mengenai perjalanan Ryo yang membawa Christina dan Flora kembali ke restorasi, serta mengenai lamaran Hiroaki untuk menjadikan Liselot istrinya. Pembukaan, kekhawatiran Liselot. 10 hari berlalu setelah Christina dan Flora menghilang. Liselot mendapatkan sebuah surat yang dibawa oleh Rohana sebagai pengirim. Di dalam surat yang ditulis oleh Duke Juno tersebut berisikan mengenai permintaan pertunangan antara Liselot dan Hiroaki. Liselot akan menjadi istri ketiga Hiroaki dengan Rohana sebagai istri kedua dan Rosalie sebagai istri pertama. Namun setelah membaca surat tersebut, hal pertama yang Liselot pikirkan adalah mengenai bagaimana caranya untuk menolak lamaran tersebut. Surat itu pun berisi tanda tangan Francois yang menandakan bahwa Hujunot melakukan prosedur sebaik mungkin dan membuat Liselot semakin pusing kepala. Walaupun Francois sendiri sudah membebaskan hak pernikahan kepada Liselot, dengan adanya pihak restorasi dan Hiroaki, Liselot pun semakin dilema untuk mengatakan keputusannya. Dengan begitu Liselot pun memutuskan dan berkata kepada Rohana yang duduk di hadapannya, dirinya akan ikut ke ibu kota untuk mengatakan keputusannya langsung kepada Hiroaki. Liselot pun meninggalkan ruangan dengan mendesah lelah dan membuat Cosette dan Arya yang bersamanya tersenyum pahit melihat kesulitan tuannya. Chapter 1. Setelah pertempuran sengit, bekas pertarungan Ryo dan Lucius pun membuat area bukit di sekeliling mereka menjadi hancur berantakan. Dengan membelakangi Abu Lucius, trio pun berjalan menuju ke arah Christina. Setelah mengetahui bahwa Flora tidak bisa disembuhkan dengan sihir biasa, trio pun memutuskan untuk memakai obat rahasia yang dibuat oleh Ras Spirit. Trio juga memberikan satu buah botol lagi untuk digunakan Christina yang terluka di bagian kakinya. Awalnya Christina menolak karena seharusnya Ryo yang meminum obat tersebut. Tapi Ryo memaksanya dan berkata bahwa dirinya sudah mengobati lukanya seperlunya dengan sihir penyembuhan miliknya. Duran yang dari tadi hanya melihat pun berjalan ke arah Ryo. Karena Ryo memasang ancang-ancang untuk menyerang, Duran pun berkata bahwa dirinya tidak ingin bertarung dan menjelaskan hubungan bahwa Lucius merupakan rekan yang dirinya sewa sebagai tentara bayaran. Oleh karena itu, Duran menerima permintaan Lucius untuk membawa Ryo ke sini dengan imbalan Christina atau Flora. Namun setelah melihat pertempuran mereka, Duran pun berkata dia lebih tertarik untuk meminta Ryo bekerja sama sebagai bawahannya. Tentu saja Ryo menolaknya. Bahkan Ryo berkata dirinya merasa muak dengan orang yang pernah bekerja sama dengan Lucius. Namun Duran memaksa dan berkata bahwa dirinya memerlukan seseorang dengan kekuatan luar biasa seperti Ryo. Karena bagaimanapun juga kerajaannya merupakan kerajaan kecil yang sering diremehkan oleh kerajaan lain. Tapi sekali lagi dengan tegas Ryo menolak tawaran tersebut. Dirinya tidak mempunyai niat untuk terikat dengan sebuah kerajaan. Ryo pun memberikan tawaran dirinya tidak akan memberitahu pihak lain mengenai Duran yang bekerja sama dengan Lucius untuk menculik Christina dan Flora sebagai balasan agar dirinya bisa pergi dengan damai dari kerajaan Paladia. Saat Ryo melihat ke arah Christina, Christina pun mengerti dan akan mengikuti semua perkataan Ryo. Sebagai tambahan, Ryo juga memberikan bekas pedang sihir milik Lucius kepada Duran. Sebelum pergi, Duran pun sekali lagi menawarkan Ryo untuk datang berkunjung ke kastilnya, bukan untuk merekrutnya, tapi untuk makan bersama dan berbincang. Setelah Duran sudah tidak terlihat, Ryo menancapkan pedangnya ke tanah dan memperbaiki tanah yang tadinya hancur kembali menjadi datar seperti semula. Setelahnya Ryo pun melepaskan kalung penyegel sihir di leher Christina yang masih terkejut dengan kemampuan Ryo yang bisa memanipulasi alam. Christina pun menanyakan mengenai luka Ryo dan memaksa untuk merapalkan sihir penyembuhan kepadanya. Chapter 2. Merawat Putri Bersaudara. Ryo pun mengangkat Flora di pangkuan tangannya dan meminta Christina untuk menaiki punggungnya. Namun Christina sedikit ragu saat mengingat perkataan Duran mengenai bau badannya dan membuatnya merasa malu. Ryo pun yang melihatnya merasa tingkah malu Christina membuatnya seperti gadis pada umumnya, berbeda dengan tingkahnya yang biasa. Ketika Ryo terbang, Christina pun merasa terkejut sekali lagi. Namun Ryo berkata dirinya akan menjelaskan semuanya nanti. Sambil melihat tangan kiri Ryo yang terluka, Christina pun merapalkan sihir penyembuhan di atasnya.
Beberapa menit setelahnya, trio pun mendarat di area bebatuan dan mengeluarkan rumah batu. Christina yang turun dari punggung trio pun kebingungan, namun dirinya lebih terkejut saat melihat interior di dalam rumah batu tersebut. Trio pun meminta Christina untuk memilih baju di kamar milik Miharu dan membaringkan Flora di sofa ruang tamu. Setelah Christina memilih 2 pasang baju, trio pun datang dari dapur dan memberikannya minuman dingin. Karena merasa dehidrasi, Christina tanpa sadar meminumnya dalam 1 tegukan. Ketika menyadari tindakannya, dirinya pun meminta maaf kepada Rio yang ada di hadapannya, dan hal tersebut membuat Rio sedikit tertawa dengan perilaku tidak biasanya. Karena merasa malu, Christina pun membangunkan Flora yang kemungkinan juga merasa dehidrasi. Christina pun menjelaskan kepada Flora mengenai situasinya saat ini. Namun ketika Rio menuangkan minuman di cangkir milik Flora, Flora pun terkejut dengan Rio yang ada di hadapannya. Rio menjelaskan kemungkinan itu efek dari tubuhnya yang masih lelah, serta membuatnya pusing dan membutuhkan beberapa hari untuk Flora agar bisa sembuh. Rio berkata setelah itu dirinya bisa membawa mereka berdua pulang ke Rodania. Namun Christina berkata apakah Rio memang mau mengantar mereka pulang, karena bagaimanapun dirinya telah mengetahui identitas asli Rio. Dan Christina yakin Rio sangat membenci kerajaan Beltram, terutama dirinya yang telah memperlakukan Rio dengan buruk. Rio bernostalgia dan menanyakan apakah perlakuan yang dimaksud Christina adalah ketika dirinya ditampar olehnya saat pertama kali bertemu. Christina pun tersipu malu dan menunduk meminta maaf atas perilakunya. Bukan hanya ketika pertemuan pertama tersebut, tapi juga mengenai dirinya yang hanya diam saat Rio dibully di akademi dulu, serta atas tuduhan saat pelatihan yang membuat Rio harus pergi dari kerajaan. Namun mengesampingkan hal itu, Rio menanyakan apa yang akan dilakukan Christina setelah mengetahui identitas aslinya. Christina dan Flora pun berjanji tidak akan memberitahu siapapun mengenai Rio. Setelah itu, Rio pun membawa Christina dan Flora ke kamar mandi dan menjelaskan berbagai macam sabun dan cara menggunakan keran air dan bak mandi. Flora berkata bahwa dirinya mengingat tentang bak mandi yang dibuat untuk Hiroaki di Rodania. Saat Christina menanyakan apakah Flora pernah menggunakannya, Flora pun berkata bahwa tidak mungkin dirinya bisa menggunakan bak mandi di kamar seorang pria. Ketika Rio mendengar itu, dirinya memutuskan untuk tetap diam mengenai kamar mandi yang akan mereka gunakan juga merupakan milik seorang pria. Rio berkata Flora tidak bisa menggunakan bak mandi dengan keadaannya yang sekarang. Christina pun berkata dirinya tidak akan menggunakannya jika Flora tidak bisa. Setelah itu, Rio pun keluar untuk mengambil handuk dan di sisi lain, Christina dan Flora pun kembali ke ruang ganti. Mereka pun saling menanyakan mengenai rumah batu milik Rio. Flora pun berkata dirinya bahagia bisa berbicara lagi dengan Rio. Flora menanyakan mengenai kejadian Christina yang menampar Rio. Christina menjelaskan ketika itu dirinya menyebut Rio kotor dan bau. Lalu Christina mengingat dengan keadaan dirinya dan menyarankan kepada Flora agar mereka saling menyium bau satu sama lain. Saat itulah Rio muncul dan membuat Christina dan Flora terkejut. Rio berkata bahwa mereka terlihat akur seperti biasa. Dirinya pun meletakkan handuk di keranjang baju dan pergi sambil tersenyum. Sambil tersipu malu, Christina dan Flora pun memutuskan untuk masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Christina dan Flora pun membasuh rambut mereka sambil berbincang. Christina berkata kepada Flora agar Flora membasuh tubuhnya dengan cepat agar tidak terkena demam karena keadaannya yang belum sembuh. Christina pun memuji sabun yang dipakainya dan mengira sabun tersebut adalah produk dari Rika Guild. Saat Christina tenggelam di pikirannya, Flora pun menyarankan Christina untuk memakai bak mandi dan mengatakan kesannya kepadanya. Christina pun mencoba bak mandi dan mengatakan kesannya terhadap bak mandi tersebut yang terasa panas dan membuatnya nyaman kepada Flora yang terlihat sudah lebih baik berkat obat yang diberikan Rio. Namun saat dirinya ingin keluar dari bak mandi, Christina merasa pusing dan membuatnya jatuh ke dalam air. Setelah Flora menanyakan keadaan Christina, dirinya pun memutuskan untuk memanggil Rio dan meminta bantuannya. Flora pun keluar dari bak mandi dan memanggil Rio dengan suara yang keras. Rio pun datang dan menanyakan ada masalah apa kepada Flora. Namun Rio memalingkan muka saat menyadari Flora hanya memakai sehelai handuk. Setelah Flora mengatakan kondisi Christina yang merasa pusing, Rio pun meminta Flora untuk kembali ke kamar mandi dan dirinya akan berbicara dari balik pintu.
Setelah mendengar penjelasannya, trio berkata Christina merasa pusing karena ada perubahan tekanan darah mendadak dari tubuhnya ketika Christina masuk ke bak mandi. Trio pun menyuruh Christina untuk duduk di sisi bak mandi sampai dirinya merasa baikan. Setelah itu, Rio pun izin pamit untuk mempersiapkan minuman dingin dan menunggu Christina dan Flora. Setelah putri bersaudara keluar dari kamar mandi, Christina meminta maaf telah menyusahkan Rio. Namun Rio menyanggahnya bahwa itu adalah salahnya karena tidak menjelaskan kepada mereka dengan detail dan menyarankan agar mereka berdua untuk menikmati hidangan yang disiapkannya saat dirinya mandi. Namun karena rasa ngantuk yang dialami Flora akibat kelelahan sepanjang hari, mereka pun memutuskan untuk menunda perbincangan dan beristirahat untuk hari ini. Chapter 3. Kedepannya. Di keesokan paginya saat Rio selesai melakukan latihan rutinnya, Rio melihat tangannya yang sudah membunuh Lucius, orang yang pantas untuk mati baginya. Kira-kira beginilah pikiran Rio saat itu. Aku hidup dengan masa lalu yang selalu menghantuiku sampai saat ini. Dan aku tidak memerlukan masa depan setelah balas dendam ini selesai. Itulah yang aku pikirkan sebelumnya. Tapi saat ini aku mempunyai tempat yang menyuruhku untuk kembali. Aku tidak peduli jika ini egois. Aku tidak ingin kehilangan yang lain. Karena itulah aku akan hidup dan melindungi semuanya. Aku ingin membuat mereka bahagia. Untuk itu, aku akan mengangkat pedangku dan kembali kepada mereka. Saat itulah pintu depan pun terbuka dan terlihat Christina dan Flora di baliknya. Trio pun memberikan salam pagi kepada mereka berdua. Namun dirinya heran mengapa mereka seperti terkejut ketika melihat dirinya. Christina berkata bahwa rambut Rio berubah hitam, dan hal tersebut membuat dirinya merasakan Rio yang seperti dulu. Flora pun berkata yang sama sambil memandang ke wajah Rio dengan intens. Untuk mengubah topik, Rio pun bertanya mengenai kondisi mereka setelah tidur. Christina berkata bahwa mereka bisa tidur dengan nyenyak dan mereka memutuskan untuk melihat keluar saat melihat lampu tamu menyala namun tidak ada siapapun di dalamnya. Christina berkata dirinya merasa nostalgia ketika melihat Rio berlatih mengayunkan pedang. Setelah itu, Rio pun menurunkan pedangnya serta menyuruh mereka masuk dan mempersiapkan minuman hangat untuk mereka. Setelahnya, Rio pun mempersiapkan jus apel dan beberapa hidangan untuk sarapan. Flora pun bertanya dari mana Rio bisa memasak begitu banyak jenis makanan. Rio menjawabnya dengan berkata dirinya belajar dari Miharu ketika mereka hidup bersama. Christina pun bertanya dengan gugup mengenai Celia yang kemungkinan mengetahui identitas asli Rio. Rio mengangguk dan berkata Celia pernah tinggal bersama dengan Miharu, Sarah, Orpia, dan Alma di rumah batu miliknya sama seperti ini. Rio juga berkata bahwa mereka tidak perlu gugup karena dirinya tidak berniat menyembunyikan apapun selama Christina dan Flora berjanji tidak akan memberitahu pihak lain. Setelah sarapan, Rio menyiapkan satu set teh dan duduk di meja ruang tamu di hadapan putri bersaudara. Rio berkata dirinya akan dengan senang hati menjawab setiap pertanyaan mereka. Namun sebelum itu, Rio ingin membicarakan tentang masa depan mereka setelah ini. Rio berkata 2 hari telah berlalu semenjak mereka menghilang dan bertanya kemungkinan yang akan terjadi di restorasi. Christina pun menjawab bangsawan restorasi pastinya akan sangat merasa khawatir dengan posisi mereka dan kemungkinan terburuknya restorasi akan runtuh sebagai organisasi. Christina juga berkata Duk Hujunot dan Marquess Rodan mungkin bisa menjadi pemimpin mereka, tapi para bangsawan lain tidak akan merasa tenang jika tidak ada mereka berdua sebagai simbol politik. Hiroaki pun tidak bisa dijadikan simbol politik karena ikatannya dengan Beltram terbilang lemah, kecuali dirinya sudah menikah dengan Christina atau Flora. Lalu Christina meminta agar mereka pergi ke Galtuk daripada ke Rodania, karena ada kemungkinan Hujunot akan meminta bantuan Francois untuk menikahkan salah satu anaknya, yaitu Charlotte ataupun Rosalie dengan Hiroaki. Christina berkata bahwa ibunya Francois merupakan adik perempuan dari Raja Beltram sebelumnya. Oleh karena itu, anak Francois sangat memenuhi syarat untuk berpindah ke bangsawanan ke kerajaan Beltram. Setelah mendengar itu, Rio pun setuju dan memutuskan akan pergi ke Galtuk beberapa hari lagi setelah Flora membaik. Rio pun berkata dirinya bisa membawa mereka dalam 1 minggu ke Galtuk. Lalu Christina meminta agar mereka bisa bersinggah ke kerajaan Rubia sebagai salah satu kerajaan yang beraliansi dengan Galar untuk memberitahu keadaan mereka menggunakan artefak komunikasi jarak jauh. Setelah itu, Rio pun mempersilahkan untuk mempertanyakan apapun mengenai dirinya. Rio pun menjelaskan mengenai kemampuan spirit art miliknya. Saat itu Rio pun membentuk seekor kucing dengan spirit art dan membuatnya berjalan ke arah Flora.
Hal tersebut pun membuat Flora tertarik dan heboh ketika menyentuhnya. Rio pun menjelaskan dirinya menggunakan spirit art untuk mendarat dari tebing dan mengalahkan Minotaur. Rio juga memberitahu bahwa kemungkinan Starward-lah penyebab Flora jatuh. Setelah mendengar itu semua, Christina dan Flora pun meminta maaf karena tidak mencoba mendukung Rio saat itu. Christina pun berkata bahwa Rio berhak untuk membenci dan marah kepada mereka. Rio pun mengatakan sebagai orang yang mempunyai keinginan balas dendam, dirinya mengerti betapa melelahkannya untuk membenci seseorang. Christina berkata bahwa Rio terlalu baik kepada mereka dan dirinya pun meminta untuk berterima kasih dan meminta maaf kepadanya, baik kepada Rio ataupun Haruto. Setelahnya Rio pun berkata bahwa sebenarnya dirinya menyelamatkan mereka berdua demi menjamin keselamatan Celia di restorasi. Dengan kata lain, Rio bermaksud agar mereka tidak merasa berhutang dan khawatir kepada dirinya. Christina pun menunduk berterima kasih atas kebaikannya kepada Celia dan kemurahan hati Rio dengan perasaan bersalah di wajahnya. Sekian dulu ringkasan dan cerita di volume 15 di part 1 kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye.